Shalom bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Kita bersyukur karena kasih Tuhan begitu luar biasa bagi hidup kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Walaupun sedikit, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Jadi saudaraku, tetaplah semangat untuk tetap datang ke tempat ini untuk memuji Bapa Yahweh, mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, saya percaya kita semua di tempat ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebab ada firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jadi saya percaya bahwa hari ini kita mengalami sukacita dari Tuhan. Amin. Itulah kata Filipi 4 ayat 4. Jadi saudaraku, tetaplah kita bersukacita. Dan saudaraku, firman di hari ini yang saya sampaikan bagi kita semua, yang saya bawakan bagi kita semua, yaitu temanya yang saya bawakan, hidup ini banyak cobaan. Tentu banyak kehidupan kita banyak cobaan. Tetapi saudaraku, ingatlah bahwa setiap kehidupan kita banyak cobaan. Terkadang kita manusia selalu menuntut-nuntut di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa aku begini? Kenapa aku mengalami cobaan ini? Tapi ingat bahwa Yakobus berkata, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tetapi dari pribadi kita karena keinginan kita. Dan Tuhan tidak mencobai siapapun. Jadi Yakobus berkata begitu, saudaraku, jangan pernah kita merasa bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan, karena Tuhan tidak mencobai siapapun. Tetapi pencobaan itu datang dari keinginan kita sendiri. Jadi saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menghadapi suatu hidup yang ada dalam cobaan itu, saudaraku. Hidup ini banyak cobaan, jadi bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi semua itu? Bagaimana caranya, saudaraku? Mari kita buka kitab kita yang terambil dari kitab Injil Matius 6. Kitab Injil Matius 6 ayat yang ke 19 sampai yang ke 24. Kitab Injil Matius 6 ayat 19 sampai ke 24. Sudah dapat semua? Mari kita baca secara bersama-sama. Hitungan ketiga mulai dari judul prekopnya. 1, 2, 3. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpullah bagimu harta di surga. Di surga ingat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap gelapan itu, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, kenapa firman Tuhan di hari ini temanya saya menaruh hidup ini banyak cobaan? Karena manusia itu kebanyakan jatuh kepada uang, harta, sehingga manusia tidak bisa, atau kita orang percaya tidak bisa melewati suatu cobaan itu. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa melewati setiap pencobaan yang ada di dunia ini, yang mengingatkan setiap pribadi kita sehingga kita menjauh dari Tuhan. Karena satu hal yang mengingat kita menjauh dari Tuhan, yaitu harta. Banyak orang di dunia ini, setiap manusia pasti kejar terutama harta, uang. Itu yang membuat kita sehingga jatuh dalam setiap kebinasaan. Tapi ingatlah saudaraku, marilah kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa melewati suatu cobaan itu. Poin yang pertama yaitu jagalah hatimu. Di ayat yang ke-19 dan ke-21 berkata, mari saya membacakan bagi kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ingat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin, saudara. Kenapa saya menaruhkan poin 1, jagalah hatimu?
Karena saudaraku ada firman berkata begini, jagalah hatimu dalam setiap kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Itu kata Amsal 4 ayat 23. Jadi saudaraku, kita jaga hati kita, karena di mana hati kita berada, di situ juga harta kita berada. Jadi bagaimana caranya agar kita mengumpulkan harta yang sesungguhnya? Marilah kita sama-sama belajar untuk mengumpulkan harta di surga. Memang sih di bumi juga perlu, tetapi jangan sampai karena itu kita jatuh. Karena itu kita tidak bisa mengalami namanya hidup yang sebenarnya. Tapi saudaraku, marilah kita sama-sama belajar untuk menjaga hati kita. Karena firman Tuhan hari ini mengajar kita, di mana hati kita berada, di situ juga pun harta kita berada. Apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah itu titipan dari Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita mempergunakan itu semua agar jangan sampai kita jatuh dalam setiap pencobaan yang ada di dunia ini. Amin saudara. Jadi marilah kita sama-sama belajar untuk menjaga hati kita, karena dari situlah kehidupan yang sebenarnya. Dan saudaraku, tips yang kedua itu waspada. Di ayat yang ke 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi saudaraku, tips yang kedua itu waspada. Kita harus waspada dalam setiap apa yang ada, saudaraku. Dalam melihat sesuatu, karena setiap mata kita melihat sesuatu, pasti ada pemikiran kita, ada udah yang di tempat lain. Kalau pemikiran kita tidak pemikiran yang positif, pasti pemikiran kita udah pemikiran negatif. Tapi saudaraku, bagaimana kita menjaga mata kita? Karena mata kita adalah pelita tubuh kita. Jika mata kita jahat, maka betapa gelapnya seluruh tubuh kita, saudaraku. Jadi marilah kita sama-sama memiliki kewaspadaan. Berjaga-jagalah supaya kita jangan jatuh dalam setiap pencobaan yang ada, pencobaan yang ada di dunia ini, saudaraku. Karena itu kita harus jagalah hati, waspada dalam setiap apapun itu. Amin. Karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kita harus berjaga-jagalah dalam setiap kewaspadaan yang ada, agar kita jangan sampai terjatuh dalam setiap pencobaan yang ada. Karena banyak hal yang membuat kita jatuh, saudaraku. Apalagi saat hari-hari di COVID-19 ini, ya, banyak kali orang yang jatuh dalam setiap dunia ini. Karena uang orang pindah agama, karena ini orang pindah agama. Tapi saudaraku, waspadalah agar kita tetap bersandar kepada Bapa Yahweh. Amin. Dan poin yang terakhir itu bijak. Kenapa kita harus memiliki kebijakan? Karena di ayat ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengidahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. Yang artinya, saudaraku, jika kita tidak memiliki kebijakan dalam pribadi kita, pasti kita akan mengabdi kepada dua tuhan. Contohnya seperti begini, dalam keuangan Mammon ini uang. Kita seringkali terfokus kepada uang saja, tetapi kita tidak terfokus pada Tuhan. Maka Tuhan akan membenci kita. Jadi saudaraku, contohnya seperti kita tidak bisa kita menyembah dua Tuhan, karena pasti yang si A akan membencinya si B. Jadi saudaraku, kita harus memiliki kebijakan. Karena ada kitab Amsal berkata di Amsal 11 ayat 4. Mari kita buka kitab Amsal 11 Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi saudaraku, jika kita tidak memiliki kebijakan, karena harta atau uang tidak bisa memberikan kita mengalami namanya hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi pasti kita akan jatuh dalam maut. Tetapi saudaraku, firman Tuhan yang hari ini yang mengajarkan kita di ayat Amsal 11 ayat 4 ini mengingatkan kita supaya kita ingat bahwa
segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, semua itu milik Bapa Yahweh. Tetapi bagaimana caranya kita untuk menjalani semua itu, agar semua itu bisa berjalan terarah. Amin. Supaya dalam setiap pencobaan yang ada, yang kita alami di dunia ini, kita dapat menjalaninya dengan sukacita di dalam Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, yaitu agar kita menjaga hati kita waspada, dan kita memiliki kebijakan dalam Tuhan. Amin. Demikian saja firman Bapak Yahweh. Saya persilakan kepada Pak Pendeta.